Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Naharuddin. Kali ini kita akan mempelajari tentang syarat-syarat wajibnya haji. Tentunya ini tahun haji, untuk itu relevan kita mempelajari ini. Ada beberapa syarat orang itu bisa dikatakan wajib haji. Itu mari kita bahas. Referensi saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtisar, ta'lif Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Abu Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jadi kitab ini, kitab Kifayatul Akhyar, di karangan Imam Abi Bakar Muhammad Abu Husaini. Nah, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabul haji wa syara'itu wujubil haji sab'atun. Jadi syarat-syarat haji itu ada 7. Jadi ketika 7 ini ada, maka orang tersebut wajib haji. Yang pertama al-islamu, Islam. Wal bulughu wal aqlu wal hurriyah. Islam, baligh, berakal, dan hurriyah. Nah, al-hajju fil lughati al-qasdu. Sebelum kita masuk pembahasan tentang syarat-syarat haji, haji itu secara bahasa maknanya al-qasdu, menyengaja, ya. Wa qala Khalilu kafi kathratul qasdi. Kalau kata Imam Khalil itu kathratul qasdi. Secara bahasa haji itu maknanya adalah banyak menyengaja. Nah, wa fi syar'i ibaratun an qasdil baiti lil af'ali. Secara syariat, haji itu makna lain daripada qasdil bait, menyengaja ke Baitullah karena li af'ali, beberapa ibadah-ibadah yang harus dikerjakan. Qalahu Nawawi fi Syarhil Muhadzabi. Ini yang mengatakan adalah Imam Nawawi dalam kitab Syarhil Muhadzab. Haji itu hukumnya wajibun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Wajib yang dasarnya dari kitab Al-Quran, dari sunnah hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ijma'ul ummah. Nah, dasarnya daripada Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Al-Imran ayat 97. Kalau dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin, Islam ini dibangun dengan 5 pilar. Wa minha al-hajju, salah satunya dari 5 itu adalah haji. Ada syarat orang tersebut bisa dikatakan wajib haji. Syarat ini adalah hal yang harus ada sebelum melakukan sesuatu apapun. Contoh, orang bisa dikatakan wajib sholat, itu syaratnya ada 4 seenggaknya. Pertama yaitu Islam, kedua baligh, berakal, dan ditambah oleh wanita suci dari haid dan nifas. Nah, haji itu ditambahi, jadi ada 7. Yang pertama syarat dasarnya, syarat wajib dasarnya sama, ya, yaitu Islam, kemudian baligh, berakal, dan merdeka. Merdeka ini harus ada. Ini berdasarkan hadis kanjeng Muhammad SAW, bahwasanya wa minha al-hurriyatu. Salah satu daripada syarat wajib haji adalah hurriyah, merdeka. Fala yajibu 'alal 'abdi liqaulihi alaihi salatu wasalam ayyumam 'abdin hajja thumma u'tika fa 'alaihi hajjatun ukhra. Ketika ada seorang hamba sahaya yang haji, kemudian setelah itu dia merdeka, maka dia wajib untuk menunaikan haji lagi. Nah, ini menandakan bahwasanya syarat wajib daripada haji salah satunya adalah merdeka. Di Islam, baligh, akal, dan merdeka. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, ya, ini masih 4, ada 3 lagi. Apa itu? Wa wujudur rahilati wazadi wa takhliyatut tariqi wa imkanul masir. Nah, ini kalau kita artikan satu-satu, ya, itu
uh, wujudir rahilah wa zat wa taqlatut tariq wa imkanul masir itu ada 4 ya. 4 berarti bisa 8 ini secara tafsirnya ya, secara kalau kita gamblangkan semuanya. Yang selanjutnya ya, syarat wajibnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku tetep katuhe Gusti Allah 'alan nasi ing atase manungsa hajjul baiti utawi munggah haji ya. Munggah haji man yaitu orang istata'a yang mampu ilaihi sabilan yaitu jalannya. Nah, makna sabil ini dalam kitab ini Kifayatul Akhyar, makna mampu istata'a ilaihi sabila itu dimaknai tafsirannya seenggaknya ada 4 ya, ada 4 nih syarat wajib yang di sini hasil daripada tafsiran istata'a ilaihi sabila. Pertama adalah wujudir rahilah wazad ya, adanya kendaraan, gampangnya kita begitu, adanya kendaraan untuk menuju ke sana, singkatnya begitu. Nah, ketika memang di situ mampu untuk berjalan ya, maka wajib haji bagi orang yang dekat dengan Mekah. Ketika tidak, maka harus menggunakan tunggangan ya. Ini kalau dulu bisa unta, bisa kuda ya. Nah, ini disunahkan seperti itu. Ini kalau kita ngomong orang-orang yang dekat dengan Mekah ya, tapi mungkin udah jarang ditemui mungkin ya. Nah, tapi kalau misal yang jauh, maka diistilahkan ya seperti kendaraan kayak pesawat ya, atau mungkin kapal gitu, atau mungkin kereta dan lain sebagainya. Dan istata'a ilaihi sabila itu maknanya yang pertama itu adanya kendaraan, yang kedua adalah zat, adanya bekal. Bekal ini ya, kita bahas bekal itu meliputi dari dia berangkat sampai dia pulang. Yang kedua, disyarati adanya bekal ini adalah berikut dengan ongkos untuk berangkatnya ya, itu fadilaini an nafaqatihi, yaitu lebihan daripada uang nafkah ya, lebihan daripada uang nafkah. Jadi tidak boleh kok haji ini ketika berangkat itu uang nafkahnya itu tidak disiapkan. Nah, sehingga dia haji tapi orang-orang yang menjadi tanggungan secara nafkah tidak dipenuhi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nanti uang haji ini, uang untuk berangkat haji harus fadilain an nafaqah. Nafkah ini luas maknanya ya, nafkah ini luas, apalagi di era modernis sekarang. Tentunya tidak hanya berbicara tentang kebutuhan pangan ya, kebutuhan pokok, tapi ada anak-anak yang masih di pondok, anak-anak yang masih di sekolah, ini juga meliputi daripada nafkah. Meskipun secara hukum aslinya belajar itu ya, belajar agama, belajar untuk mencari ilmu itu secara hukum aslinya itu hartanya si anak. Tapi ketika tidak ada, maka yang wajib harus orang tuanya. Kemudian selain itu kiswatihim ya, pakaian-pakaiannya tidak kok misal kok sampai nggak punya pakaian, misalnya alhamdulillah, ini enggak ya. Jadi harus lebihan daripada uang nafkah, lebihan daripada sandang, pangan gitulah, kampanye begitu, dari dia berangkat sampai dia pulang kembali. Wa kadza yusharatu qawluhuma fadilaini an maskanin wa khadamin yaliqani bih. Nah, selain itu
uang untuk berangkat haji ini, bekal untuk berangkat haji itu harus daripada lebihan daripada tempat tinggal. Jangan sampai nggak punya tempat tinggal, rumahnya dijual misal, kecuali rumahnya banyak, ini beda cerita. Nah, rumahnya satu-satunya dijual, ini nggak sampai begitu, ya. Terus khodim, termasuk khodim, misal ada pembantunya di rumah, nah terus gajiannya dia sebulan berapa, nah ini harus di cover. Nah, bekal haji ini harus lebihan daripada tempat tinggal, maupun tempat tinggal ini sewa misalnya, itu harus di taksir semua. Kira-kira dalam pemberangkatan untuk haji sampai pulang itu bisa tercover nggak gitu, dari tempat tinggalnya, dari pembantunya, mungkin babysitter dan lain-lain, ya. Dan apa-apa yang dibutuhkan, yang memang selalu dibutuhkan. Contoh ya, dia itu punya penyakit zamanah, punya penyakit kelumpuhan, dia membutuhkan obatnya ini mahal misal. Nah ini ya itu diutamakan dulu untuk membeli itu, ya, zamanah, untuk membeli obat. Misal obatnya misal mahal, ya harus dibeli dulu. Nah ketika ada lebihan, baru itulah yang sah, ya, dikatakan syarat wajibnya haji. Termasuk mansib ini kedudukan, ya. Artinya begini, penting untuk dipertimbangkan. Ketika berangkat haji ini artinya bisa membahayakan tentang posisi di dalam pekerjaan atau tidak, gitu. Ya, kalau misal betul-betul membahayakan, ya dikaji dulu. Ini resikonya misal dipecat segala macam. Nah, maka harus dipertimbangkan, karena ini juga termasuk hal yang menjadi syarat orang itu bisa dikatakan bekal hajinya ini memenuhi syarat. Nah, enggaknya begitu, ya. Terus bagaimana kalau misal dia itu punya harta yang hartanya itu untuk bisnis atau untuk investasi, bagaimana, ya? Dia hasil daripada bisnis, hasil dari investasi itu untuk nafkah misalnya. Nah, maka bagaimana itu misal punya harta yang banyak gitu kan? Maka di situ ada dua keterangan, ya. Ada yang mengatakan di situ, ya, wajhani asuhuma yukallafu kama yukallafu fiddain ikhlaful maskan wa khadim. Artinya dihukumi di situ dijual, ya, secara asok, ya. Kenapa? Alasannya karena itu butuhnya itu tidak saat itu, ya. Butuhnya itu tidak pas saat itu, maksudnya bisa, artinya kalau punya investasi itu kan untuk jangka panjang tuh, gitu kan. Nah ini yang menjadi syarat daripada bekalnya haji, itu seenggaknya dia itu ketika masih ada di sana dan sampai pulang, ini orang-orang yang menjadi tanggungannya itu tercover semua. Nah kalau misal punya harta yang lebih, nah ketika misal itu dijual dan itu mencukupi semuanya bahkan lebih, maka ada yang mengatakan secara pendapat asoh dijual, ya. Alasannya tadi itu karena investasi segala macam itu dia modelnya itu kebutuhan jangka panjang. Nah sehingga yang diharapkan itu ketika dia bisa mengcover dari apa yang menjadi tanggung jawabnya saat dia mulai berangkat sampai dia pulang, terus ada lebihan dari itu, ya, maka lebihan inilah yang dikatakan menjadi bekal yang menjadi syarat wajib dia itu haji, salah satunya gitu. Nah ada problem lain, misal gimana ini, saya punya ongkos, ya, tapi ini untuk nikah gitu. Maka dilihat, kalau misal dia itu orang yang dikhawatirkan zina, ya, tidak bisa menjaga pandangan dan farjinya, maluannya, maka yang paling afdol adalah mendahulukan nikah, gitu ya, daripada hajinya. Nah ini kita bicara mengenai zat, ya, ongkos untuk berangkat haji.
Kemudian selain itu ya, menjadi salah satu penjelasan ya, tafsir daripada mampu selain tadi adalah kendaraan dan bekal, dan nomor 3 adalah takhliyatut thariq. Takhliyatut thariq itu maknanya apa? Ayyakuna aminan fi salasati asya'a. Jadi dalam perjalanan itu harus ada keamanan di 3 hal. Yang pertama adalah nafsi, jiwa, kemudian kehormatan, dan yang ketiga adalah harta benda. Baik di situ hartanya itu sedikit maupun banyak, intinya harus ada keamanan daripada 3 hal. Ketika misal diperkirakan tidak aman 3 hal ini, jiwanya mungkin, atau mungkin hartanya, atau mungkin kehormatannya, entah sebabnya apapun, contoh misal ada perang ya, diperkirakan sehingga ada kekhawatiran, maka tidak wajib haji. Nah, terus yang selanjutnya menjadi tafsiran daripada istata ilaihi sabila adalah imkanul masir. Imkanul masir itu maknanya apa? Dia itu maknanya adalah ma yumkinu as-sayru fihi ilal hajj, apapun yang memungkinkan dia untuk menuju tanah suci. Nah, apapun itu yang memungkinkan untuk bisa menuju ke tanah suci. Maksudnya gini, ini maknanya lebih ini ya, lebih umum sifatnya. Artinya begini, kita itu kan di Indonesia itu ada yang namanya antri haji ya, sehingga ketika dia memaksakan berangkat haji saat itu tuh nggak memungkinkan. Nah, ini imkanul masir, maka dia harus menunggu. Nah, maka ketika kok misal memaksa untuk berangkat, nah ini sebetulnya memang nggak wajib. Kenapa? Karena di situ ada bahaya, ya, bisa berurusan dengan pemerintah dan lain-lain. Kalau di sini dicontohkan itu sebegini, imkanul masir itu contohnya dia dihitung dengan doror, bahaya atau enggaknya. Contoh, dia itu melakukan perjalanan yang jalan kaki ya, misal itu marhalah ya, 2 marhalah itu 80,64 kilo, itu ditempuh dari beberapa hari misal ya. Dia ngitung beberapa hari ditempuhnya, padahal cuma 80 kilo ya, pokoknya beberapa hari dia tempuh itu. Ada keberatan. Nah, ini dikatakan tidak memungkinkan untuk menuju ke tanah suci, padahal dia mungkin punya satu tadi, dia mungkin ada kendaraan, ada bekalnya, terus aman nih jiwa, aman kehormatannya ya, aman juga harta bendanya, aman ini ya, tapi dia nggak memungkinkan ke sana, nggak memungkinkan ya, mungkin lemah segala macam. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan ya. Contoh Syekhun Kabir, orang tua ini alasannya tadi tidak memungkinkannya untuk menuju ke sana, ingkarul masir, ada doror, ada bahaya ya. Nah, cukup sekian, semoga bisa manfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.